ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana Tuhan akan terus memulihkan setiap hati kita, di mana Tuhan akan terus memampukan setiap kita untuk menjalani setiap hidup ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami tahu kehadiran-Mu ada di tempat ini. Engkau sangat luar biasa Tuhan. Kami melihat dari pintu depan Tuhan, dari pintu gerbang sampai ke tempat ini, hadirat-Mu ada Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar Tuhan. Setiap hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Setiap pemikiran-pemikiran yang keras Tuhan dilembutkan oleh Tuhan. Hari ini kami mau menerima pembaharuan daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya mereka juga mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan dimuliakanlah Engkau di tempat ini Tuhan. Tuhan kami melihat Tuhan awan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, dengan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hati kami angkat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
kekuatan dalam pengucapan syukur. Ada terima kasih kami kepadamu Tuhan pagi ini. Terpujilah nama Bapa. Kami akan terus bersorak-sorak lebih lagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya bersama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih Diva
depan kanan kiri kita, katakan kamu luar biasa. Minimal 10 orang keluar dari tempat duduk kita. Ayo. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Lebih lagi semangat kita memuji Tuhan. Tepuk tangan yang lebih mantap. Ayo. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes Lord. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sembah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sembah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita. Tuhan, kami percaya Allah yang luar biasa. Kami akan serukan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari saudara seringatkan namanya. Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam nama Tuhan. Kami menerima otoritas daripada Tuhan. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bersama dengan anak-anak. Sebelum duduk kasih nifas lagi, katakan kamu memang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, masalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, hari demi hari Tuhan melamar kita, karena firman-Nya berkata, Dialah keselamatan kita, Dia yang memberikan mujizat kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Yesus memberkati kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan, karena firman adalah yang terbaik buat kita. Haleluya, Yesus kita. Kami percaya
Yesus kekuatan hidupku, firman-Mu yang menyembuhkanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, katakan, Kau berfirman,
ke sini, mungkin engkau membawa beban pergumulan. Saat engkau datang ke sini, mungkin ada hal yang mengkhawatirkan dirimu. Ingati baik, orang benar hidup karena imannya, orang benar hidup karena percayanya. Hari yang baik ini Tuhan mengingatkan kita, teruslah percaya, teruslah yakin, teruslah beriman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang membawa pergumulanmu dan rindumu berdoa, angkat tanganmu bersama dengan saya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami taat suaramu, kami taat firmanmu. Engkau yang menyuruh kami mendoakan semua apa yang sedang kami gumuli. Karena orang benar itu tahu kepada alamat mana dia membawa pergumulannya. Tuhanlah alamat yang tepat bagi setiap kebutuhan kami. Olehnya kami datang padamu untuk seruanmu. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kami percaya Tuhan ada kelegaan di dalam Tuhan. Kami membawa pergumulan, kami membawa setiap hidup kami. Kami mempercayai yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap kami. Bagi Tuhan tidak ada yang suka, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang berkata pada Bartimeus, jadilah padamu menurut imanmu. Demikian kami percaya, sesuai iman kami, jadi pada setiap kami yang terbaik, yang mulia, yang indah, yang kudus, itu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Bersabdalah, jumpai hati kami seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikian kami mendahagakan firman itu. Dengan firman itu kami akan hidup dan kami percaya itulah firman Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim Treasure Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah pada hari ini. Saya atas nama Gembala dan semua pemimpin yang ada di sini mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu di rumah Tuhan untuk kita beribadah, mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya kita datang di jamuan yang tepat, jamuan makanan firman, makanan sorgawi yang menjadi kebutuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini apa yang menjadi keadaan, tentu amat sangat meresahkan apa yang disebut dengan cuaca yang ada di sekitar kita. Extreme weather Sydney itu kita alami, seolah-olah nampaknya kaget. Baru kemarin panas 33, bahkan dikatakan pecah rekor sampai 35,9 derajat Celcius. Itu dirasakan pada tanggal 19 September, yaitu tepatnya pada hari Selasa yang lalu. Tapi tiba-tiba bisa turun, dan hari kemarin begitu agak panas. Hari-hari sebelumnya adalah betapa dinginnya. Itulah keadaan Bapak Ibu. Dan diprediksikan menjelang summer ini akan ada banyak keadaan yang disebut dengan bushfire warning, dan termasuk juga ada dangerous summer ahead. Satu peristiwa yang sedang digumuli. Dengar baik, bukan cuma ada di Australia, tapi seluruh belahan dunia. Karena apa? Menurut pakar dikatakan kita sedang menghadapi yang disebut El Nino. Apa kata El Nino? Ini bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. Lawan kata daripada Al-Nina, El-Nina, untuk sedang berbicara tentang Al-Nina. Saya harap saya tidak lupa. Dikatakan seperti ini, climate science dokter ini berkata bahwa akan terjadi yang disebut dengan a hot and dry summer yang begitu luar biasa. Ekonomi belum lagi selesai pergumulannya, sekarang kita dihadapkan dengan musim panas yang begitu luar biasa. Memang hidup ini tidak pernah lepas dari pergumulan. Ada aja masalah, ada aja pergumulan. Tapi saya percaya orang benar tahu alamatnya, siapa yang untuk kita dapat bawa pergumulan kita. Dan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dengar baik Bapak Ibu, jangan tambahi masalah ini dengan keluhan. Jangan tambahi pergumulan ini dengan yang disebut dengan persungutan, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi mari kita belajar menghadapi keadaan, karena Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini sebagai generasi pemenang. Dan bersama dengan Tuhan, saya percaya ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Di dalam Alkitab, Yesus berbicara tentang Yohanes 9, satu kisah yang sangat panjang, ayat 1 sampai 41. Berbicara tentang ada yang disebut di sana dikatakan orang buta sejak lahirnya, bahkan menjadi pengemis. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, dia pada hari Sabat datang menjumpai Kristus. Yang menariknya Bapak Ibu, orang ini buta. Ada banyak orang buta oleh karena penyakit, ada banyak orang buta oleh karena eksiden, kecelakaan. Tapi malang nasib orang ini, dia buta sejak lahir. Artinya
Dia tidak pernah tahu apa warna itu bunga. Dia tidak pernah tahu apa itu warna langit. Dia pun hanya bisa mendengar, tapi melihat tidak sama sekali. Bahkan akhirnya keadaan itu memaksa dia menjadi pengemis, meminta-minta sedekah. Karena untuk kerja di sebuah pabrik dia tentu tidak bisa, untuk kerja di sebuah perusahaan tentu dia terbatas, dan akhirnya memaksa dia menjadi seorang pengemis. Amat sedih Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Yesus di hari Sabat di kota yang disebut dengan Yerusalem itu. Dan amat sedihnya adalah di hari Sabat, menurut adat budaya, bahwa dikatakan setiap orang harus mengikuti hukum Taurat. Dan pada hari Sabat gak boleh bikin apa-apa, termasuk untuk menyembuhkan orang. Tapi pada waktu ini pengemis ini datang menjumpai Yesus. Tentu ada satu dilema yang sangat luar biasa. Apakah nasibnya akan berubah atau tidak? Karena apa? Kalaupun ditolong, tapi hari itu hari Sabat. Keadaan ini semakin menjadi parah karena rupa-rupanya dia dihakimi oleh para murid. Apa kata murid-murid itu? Murid-muridnya bilang kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Dengar baik Bapak Ibu, sudah jatuh ibaratnya tertimpa tangga pulau. Sudah jatuh yang disebut dengan buta sejak lahirnya. Menjadi pengemis di hari yang sama, di hari Sabat. Dan akhirnya juga dia dihakimi oleh murid-muridnya. Sedih tentunya, kenapa? Karena murid-murid sendiri berkata, siapa yang berdosa? Orang inikah atau orang tuanya? Tentu ada harapan yang besar. Murid-murid tentu udah lebih dewasa. Murid-murid yang percaya kepada Yesus di ring satu Tuhan Yesus, tentu udah penglihatannya, pemerhatiannya, penilaiannya berbeda dengan orang lain. Tapi yang diduga tidak demikian. Justru murid-murid membicarakan dosanya. Murid-murid membicarakan kelemahannya. Bahkan murid-murid mencari siapa yang salah, orang inikah atau orang tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jangan heran. Di dunia yang begitu susah ini, ada orang yang suka mencari kelemahan kita. Ada orang-orang yang suka cari dosa kita. Padahal urusan dosa kan urusan Tuhan. Bukankah urusan dosa urusan Allah yang Maha Kudus itu? Tapi mengapa orang masih suka mencari? Oh, kau berdosa, kau salah, kau tidak benar, hidupmu ngaco. Itulah yang ada pada murid-murid ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau menurut penilaian saya, murid-murid ini bagi saya tidak etis. Yang kedua, murid-murid ini tidak manusiawi. Kalau nggak bisa tolong diamlah. Ngapain harus bicarakan kelemahannya? Ngapain harus komentari dosanya? Kalau nggak bisa tolong, jangan menghakimi. Apalagi penghakiman itu adalah sampai begitu rupa. Bahkan ketika dia sembuh pun masih lagi dicari kesalahan. Siapa yang nyembuhin lo? Lo jangan-jangan bikin tipu-tipu. Jangan-jangan lo bikin yang benar. Kamu jangan-jangan bohong. Itulah kerjaan orang. Sekali lagi, komentar itu memang gratis. Kritik itu gratis. Andai kritik itu bayar, tentu orang menjadi hati-hati. Dengar baik Bapak Ibu, di dunia yang kita hadapi sekarang ini, ada banyak orang yang begitu. Yang kuistilahkan seperti kalimat bahasa Jakarta, kepo. Suka kepo. Yang gak urusannya diurusi, yang gak masalahnya diurusi. Akhirnya apa? Masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi viral, dan akhirnya masuk di sosial media. Dengar baik Bapak Ibu, kehidupan kepo itu kehidupan yang sangat-sangat tidak etis, tidak manusiawi. Urusan sendiri aja masih banyak, ngapain urusan orang? Lebih lagi sibuknya orang ngurusinnya kelemahan orang. Kalau cerita kebaikannya tertutup mulutnya, tapi kalau cerita kejelekannya, oh bibirnya jadi 10. Oh, dia itu mah jahat, dia itu mah susah, dia itu dulu gua tolong, jangan-jangan dulu itu. Oh, mulutnya luar biasa. Makanya orang bilang, ember. Itu keadaan yang kita alami Bapak Ibu. Tapi dengar baik, apapun yang mungkin engkau sedang alami dan engkau sepertinya gerah. Kok ada orang Kristen yang suka kepo? Yang kepo itu juga murid-murid. Gak usah heran, di Alkitab pun itu ada. Betul? Di Alkitab sendiri ada. Yang komentar itu kalau agama lain masih kita bilang wajar, mungkin tidak seiman. Yang komentar itu mungkin yang disebut dengan orang yang gak rajin ke gereja, masih kita bilang, oh biasa, dia belum bertobat. Tapi orang gereja sendiri yang kepo, kita menjadi heran. Ampun, dia dengan khotbah kayak mana sih? Jangan-jangan dia dengan khotbah dia pergi ke toilet.
Atau dengar khotbah lalu kemudian pergi cuma tunggu konsumsi. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kalau kita kecewa kita jadi rugi. Kalau kita kecewa, setan yang senang. Tapi kalau kita maju terus, pantang mundur, dengar baik, Tuhan pastikan ada kemenangan di hidup kita. Karena menurut quote yang saya dapatkan, dalam hidup ini ada 3 C. C yang pertama adalah bahwa choice, change, dan chance. Chance dan change. Sedang bicara kepada kita adalah, you must make a choice to take a chance or your life will never change. Di hidup ini ada 3 C. Untuk kita bilang begini, pilihan ada pada tangan saya. Dan tahu Bapak Ibu, orang yang buta ini tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Apakah dia tuli? Tidak. Apakah dia tidak mendengar apa yang diomongkan orang? Pasti dia dengar. Bisa nggak orang ini marah? Bisa. Hati-hati loh. Kalau orang buta itu ada tongkat. Dan tongkatnya orang buta sakti. Dia pusat. Gitu. Pakai naluri Jackie Chan. Bisa benjol. Betul, saya bilang Bapak Ibu. Tapi dengar baik, orang ini punya sikap dan respon. Saya harus bilang mantap. Dia tidak terpengaruh apa omongan itu orang. Sekalipun keras omongan itu, apalagi kepo akan dosanya, tapi tetap dia bilang, hidup ini pilihan. Olehnya Bapak Ibu, mari kita belajar sesuatu. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang nakal suka kirim WhatsApp kepada kita, WhatsApp yang gak benar. Sehingga istri kita lihat, langsung rambut berdiri. Wah, papi! Papi! Apalagi kalau istri sudah bilang, Pap, duduk dulu, Mami mau ngomong. Oh, itu rasanya seperti mau neraka turun. Apalagi kalau sudah ada kalimat itu, Papi, duduk dulu, Mami mau ngomong. Oh, itu sepertinya belum turun neraka, sudah seperti api neraka. Semalam pun saya merasakan itu, betapa kagetnya. Tiba-tiba Ibu Yuli bilang begini, sayangku, saya mau nanya kamu. Nanya apa ini? Udah bergetar saya. Kesalahan apa? Adakah piring pecah? Ataupun mungkin ada wanita lain yang tiba-tiba kirim SMS. Apa yang terjadi? Atau mungkin tiba-tiba dilihat WhatsApp saya. Apa yang terjadi? Dia bilang, sayangku, saya mau nanya kamu, kata dia. Langsung seperti demam saya. Kenapa seperti ini? Wanita sudah kalau ngomong sama suaminya, Pak, duduk dulu, Mami mau ngomong. Oh, itu bahaya itu. Dan untung semalam istri saya tanyakan saya, dia bilang, sayangku ada pertanyaan. Saya bilang, kayaknya senyum, aman. Pertanyaan apa itu? Saya bilang begitu. Pertanyaannya adalah, di atas pohon ada pisang. Wih, kok di atas pohon ada pisang? Ada apa? Lalu dikatakan, ada jerapah, ada monyet, ada tupai, dan ada singa. Mana yang lebih cepat mengambil pisang itu? Dan dia bilang, tak usah pikir panjang. Saya ku jawab, kata dia. Oh, kalau yang ini gampang. 1, 2, 3, monyet. Saya bilang sama dia. Langsung diambil kertas. Oh, berarti kamu adalah deep thinking. Dan kamu adalah orang yang logikal. Dan kamu adalah suka langsung mengenai sasaran. Dan kamu pribadinya seperti ini. Wah, selamat, saya pikir. Lalu saya tanya dengan dia, kamu apa jawaban kamu? Dia bilang, saya jawabannya, yang ngambil pertama pisang itu adalah tupai. Karena dia paling cepat, kata dia. Wah, kok bisa tupai? Saya bilang, karena dia paling cepat dari monyet, kata dia. Oke, nggak masalah, kita bukan soal benar atau salah. Kemudian dia pergi ke kamar anak-anak. Dia tanya 2 anak saya, dan pertanyaannya sama. Cece, mana yang lebih cepat menangkap? Mengambil pisang itu, monyet kah, tupai kah, singa kah, atau jerapah? Anak saya yang besar, monyet, kata dia. Kemudian dia pergi anak yang bungsu, ditanya lagi pertanyaan. Ini
ini. Kalau wanita sudah bertanya, semua ditanya. Kayak sensus penduduk. Dan anak saya yang bungsu pun menjawab, monyet. Jadi Bapak Ibu, di rumah kami menang 3-1. Nah, itu cerita kemarin. Untuk saya bilang begini dalam khotbah ini Bapak Ibu. Anjing menggonggong kafilah berlalu, satu ungkapan yang sangat tepat. Apapun yang Bapak Ibu dengar tentang sesuatu, cek dulu. Kalau hal itu ngada-ngada, ember, kepo, ignore. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, susah kita mengalami mujizat, susah kita mengalami berkat kalau kita tidak mengambil sikap seperti orang yang buta ini. Dia tidak peduli. Dia dengar nggak? Dengar. Dia tahu nggak? Tahu. Bisa betul apa enggak? Bisa. Tapi yang jelas, orang ini tidak mau peduli. Dia memilih hidup ini, yes. Memang choice. Kemudian ada kesempatan. Kalau kau tidak mengambil keputusan akan hal itu, kau tidak akan melihat perubahan apa-apa. Nasihat khotbah ini challenge kita. Ambil keputusan hari ini. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Amin. Kemarin saya ketemu satu wanita, kemudian wanita itu cerita kepada saya. Sekarang uang sudah jadi agama, kata dia. Kerja di bagian daripada investment bank. Dia cerita sekarang banyak orang stres. Semua everything about money, kata dia. Oh ya, saya bilang. Tapi apa yang kamu alami? Saya nggak percaya itu, kata dia. Dia wanita dari Fiji. Lalu kemudian dia bilang, sekarang dunia ini apa-apa uang, everything about money. Sehingga money bisa jadi akhirnya agama, katanya. Yes, saya bilang, memang ini sekarang lagi semuanya bicara uang, semua naik. Orang tinggal di sini banyak orang stres. Tapi saya punya prinsip sederhana, saya bilang. If I don't have money, but I have Jesus, saya bilang. Saya percaya itu, kata dia. Saya setuju itu. Kalaupun saya tidak punya uang, tapi yang penting saya punya Tuhan Yesus. Lalu dia mulai bersaksi pada saya. Mami saya selalu ingatkan saya. Untuk saya selalu berdoa dan selalu berdoa. Dan saya yakin, mami saya betul. Bahwa hidup ini harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan buat hari ini buat kita. Hidup ini sebuah pilihan. Dan pilihan itu, seperti yang buta ini. Memilih yang tepat. Untuk hanya dengar apa kata Yesus. Dan dia akhirnya beroleh kesembuhan. Poin saya dalam ini adalah, dikatakan ayat 3. Baca bersama 1, 2, 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Lihat, respon murid beda sama respon Yesus. Respon orang-orang yang di sekitar beda sama respon Yesus. Respon Yesus sangat luar biasa. Dia nggak terlalu tertarik cari siapa salah dan siapa benar. Lebih tertarik adalah apa behind the story. Apa maksud dari cerita itu? Dan maksud daripada peristiwa itu adalah supaya pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam diri orang itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, betullah bahwa hidup ini adalah harus kita mengalami metanoia. Apa metanoia? Perubahan cara berpikir. Rajin ke gereja itu baik, rajin memberi itu baik. Tapi dengar, kalau hidupmu tidak berubah, semuanya jadi nanti. Kita harus mengalami metanoia. Apa metanoia, Pak? Perubahan cara berpikir. Jadi Kristen bukan cuma coba KTP. Jadi Kristen bukan cuma artinya punya agama baru. Jadi Kristen artinya perubahan cara berpikir. Jangan berpikir seperti dunia berpikir, tapi berpikirlah seperti Kristus berpikir. Katakan amin. Amin. Buat apa kita rajin ke gereja tapi ngomongin orang terus, jalan terus, pikir negatif terus, pikir negatif, pikir buruk terus, pikir buruk. Gak ada pertumbuhan apa-apa. Saya tahu Bapak Ibu kita harus berpikir out of the box. Tapi yang jauh lebih penting adalah berpikir without the box. Out of the box memang itu rahasia kesuksesan. Ada buku yang menulisnya. Tapi orang benar, dia harus bisa berpikir di luar bahkan tanpa box itu sendiri. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi berharap juga Abraham. Akhirnya dia dapat anak. Yang saya mau katakan, sudah tidak ada box lagi di sana. Sudah tidak ada lagi keterbatasan manusia di sana. Sudah tidak ada yang disebut dengan apa rule manusia di sana. Yang ada hanya di sana hukum Tuhan.
Bagi Tuhan tidak ada yang suka, dan Tuhan menghadirkan sesuai dengan iman Abraham. Hari ini mari kita belajar untuk tidak mudah kita menjadi mengeluh, tidak mudah kita bersungut. Ubah cara pikirmu. Berpikir sesuatu harus lebih cerdas, lebih tajam, karena kau punya Roh Kudus, roh yang cerdas, roh yang akan buat hidupmu naik pada next level berikutnya, tidak dikalahkan oleh masalah apapun. Haleluya. Amin. Saya berpikir dalam hidup ini sederhana saja. Kalau kau tidak berubah, aku yang berubah. Amin, ibu-ibu. Kalau suamimu nggak berubah, kamu yang berubah. Sehingga nyanyimu bukan nyanyian, aduh suami saya, kemana-mana sih cerita suami. Belum kampanye, udah kampanye duluan dia. Cerita ini suami gua, waduh keras kepala, kepalanya kayak kepala Firaun. Oh, patut makan jambu batu, paku pakis, semua yang keras dia makan. Akhirnya kepalanya keras. Dia cerita suaminya yang keras. Saya mau katakan begini buat ibu-ibu, dengar. Kalau suamimu nggak berubah, kau yang berubah. Jangan dikalahkan oleh keadaan itu. Untuk kau bilang begini, aku harus jadi menang. Kalau dia kasar, aku lembut. Kalau dia berkata maki, aku katakan berkat. Karena aku tahu nasib hidupku bukan di mulut suamiku, tapi apa kata firman. Dengar nih baik, hai suami-suami. Kalau istrimu nggak berubah, kau yang berubah. Ada istri-istri yang nggak bertobat ini. Kalau ngomong, oh dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Kadang kita pikir, buset, ini ngomong bacotnya, aduh pusing gua, pusing. Tapi saya percaya Bapak Ibu, itu kita alami. Mungkin nggak di sini mau baik-baik semua. Ibu-ibunya di sini, oh rohani sekali. Kalau di gereja, oh mantap. Di rumah pun, oh puji Tuhan, shalom, haleluya, Immanuel, Hosana, oh haleluya. Tapi kadang-kadang ada mulut orang nggak bisa diam. Yang saya mau bilang begini, hai bapak-bapak, kalau istrimu nggak berubah, kau yang berubah. Buat pendekatan yang berbeda, bawa diajak makan, mulai cerita hati ke hati. Akhirnya kita mengerti, oh iya, wanita itu memang harus banyak ngomong. Kalau dia nggak banyak ngomong, anak kita nggak jadi apa-apa. Kalau anak ibu kita nggak cerewet, istri kita nggak cerewet, anak kita akan besar di jalan, menjadi generasi punk. Tapi kalau istri kita ngomong, ada sesuatu tujuannya. Ternyata Bapak Ibu, betul bahwa wanita itu banyak jadi pendoa. Karena apa? Wanita harus banyak ngomong. Yang banyak jadi konselor siapa? Banyaknya wanita. Karena dia bisa mendengar, bisa ngomong, dan cerita. Dan itu sangat menolong. Ada potensi pada wanita yang disebut menginjil. Wanita itu suka menginjil karena suka ngomong. Apa-apa, kita pikir dia pergi sendiri ke pasar. Pulang-pulang sudah 3 orang. Ketemu temannya, ketemu orang, mulai dari tawar bawang, tawar sayur bayam, udah langsung pulang. Bukan sendiri, sudah 3 orang. Kita pikir, buset, ini istri saya pintar ramah. Selain ngomongannya diarahkan kepada hal yang positif, wanita itu punya potensi. Dan satu hal saya mau cerita buat Bapak Ibu, bahwa kita harus berubah. Jangan paksa orang lain berubah kalau kau sendiri tidak berubah. Dalam pelayanan ini kadang-kadang kita berharap orang tolong kita. Tapi akhirnya saya mengerti satu hal, kalau dia tidak berkati kamu, kamu yang berkati dia. Amin. Jangan kecewa lalu bilang, dasar kaya, pelit, pelit, kikir, bedik. Jangan ngoceh. Kalau dia nggak bisa berkati kamu, kamu yang berkati dia. Untuk akhirnya bisa kamu tahu, orang yang paling kaya harusnya adalah orang yang punya sesuatu yang tidak bisa dibeli uang. Kalau punya sesuatu hanya baru bisa dibeli uang, itu belum kaya. Semua orang bisa beli dengan uangnya. Tapi kalau kau punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, saya harus katakan, itulah orang yang paling kaya. Karena apa? Kau punya damai sejahtera. Kau tidak kikir, kau tidak pelit. Sehingga kau bilang, dia tidak berkati saya, aku berkati dia. Dalam pelayanan ini, saya yakin apa yang Yesus katakan. Bahwa ketika dia membasuh kaki para murid, Petrus berkata, jangan guru. Dia bilang, tidak, aku harus mengerjakannya sebagai teladan. Dan basuh kaki yang lain. Untuk cerita buat kita, hidup kita bukan untuk dilayani, tapi hidup kita untuk melayani. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang Tuhan. Poin saya Bapak Ibu,
inovatif, dua hal yang berbeda. Berpikir bukan saja out of the box, tapi without the box. Di dalam menjalankan bisnis dan usaha, harus punya pola pikir. Ada mindset Kristus yang sudah diubah. Dalam bahasa modern disebut adalah berpikir inovatif. Inilah Presiden Jokowi selalu bicara dan bicara dan bicara. Selalu bicara tentang produk yang harus dibuatkan dalam satu katalog. Presiden Jokowi yang selalu bicara tentang one stop service, berbicara tentang sesuatu yang inovatif. Sekarang semua udah model daripada barcode. Kadang-kadang kita pergi ke restoran kaget kita, menu tidak ada, yang cuma ada satu iPad di sana. Kita kalau kita gaptep, sambil satu lihat-lihatan satu lagi. Kita pesan apa? Akhirnya 1 jam kita di sana, gak datang makanan apa-apa. Karena apa? Semua sudah modelnya barcode. Harus kita pencet itu iPad. Apa yang kamu order, what you want, you get. Apa yang kamu order itu kamu dapat. Dunia sudah semakin canggih. Hendak mengajar kita, dengar baik Bapak Ibu, berubah cara berpikir kita. Yesus tidak lihat masalah dosa orang itu. Yesus tidak melihat masalah kelemahannya. Yesus tidak melihat masalah butanya. Tapi yang bisa tolong dia akan tolong. Dan ternyata orang itu berubah. Karena apa? Dia mendengar apa yang Yesus katakan. Berpikir inovatif. Termasuk pelayanan gereja kita di sini. Kalau Tuhan sudah bawa kita di tempat yang baru ini, bukan kata Gus tanggung jawab kita bersama. Bagaimana create dengan baik luar biasa. Kemarin saya pergi cari pohon ini. Kalau ada pohon di sana alangkah cantiknya, bukan? Ada pohon di sana alangkah cantiknya. Tapi saya berpikir lagi, kalau ada pohon, ada banner, nggak ada lampu, nanti gelap. Saya cari lampu lagi, taruh lampu di sana. Akhirnya kan bisa foto di sana. Update status Instagram, like and share, comment. Kita harus berpikir inovatif. Jangan cuma mahal, ini gereja. Sudah Tuhan bawa kita di tempat ini besar. Kalau cara pelayanan kita cara yang lama, jangan-jangan disuruhnya balik kita lagi ke tempat yang lama. Kalau Tuhan sudah bawa kita di sini, saya sedang berpikir kuat. Dan saya pikir Tuhan, saya nggak mau terbatas dengan store. Kalaupun store di sini belum ada, saya bawa dengan mobil. Dan hari ini 2 mobil dikerahkan. Kalau perlu kita beli van, semua barang masuk di sana. Untuk akhirnya kita buat sesuatu yang baik dan luar biasa. Saya sedang berpikir di sini, Mas Kristo, apakah perlu taruh bunga di sini? Di sana. Di mana bunganya? Di meja sana ini, buat cantik ya. Waktu saya terima. Bus, luar biasa. Kalau urusan bunga memang sebelah kanan saya. Dia punya tangan itu luar biasa itu. Saya pikir-pikir Bapak Ibu, kenapa kita nggak buat yang suatu yang terbaik? Dan mungkin penerima tamu kita akan coba upgrade pelayanan yang ada. Akhirnya suami istri bisa duduk berdiri di sana. Wah, luar biasa. Apalagi kita dapat tempat yang hebat ini. Kita pikirkan sesuatu. Dan saya bilang Tuhan, buat aku tidak bisa tidur. Untuk berpikir sesuatu yang terbaik bagi pelayanan ini. Jangan buat yang biasa-biasa. Karena kita mau kerjakan sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Sama halnya dengan Narwastu. Narwastu ini kan ada orang yang disebut dengan membawa minyak. Simon si Kusta beri rumahnya. Maria memberikan minyak Narwastu yang mahal. Tapi ada yang saja Yudas Iskariot yang komentar tentang pemborosan, sia-sia, buat apa, mahal. Itu saya bilang dengan Bapak Ibu, di dunia ini selalu ada orang kepo. Dan orang kepo itu pasti gak bikin apa-apa. Olehnya jangan dengarkan orang yang kepo. Wanita ini gak pedulikan apa kata Yudas. Mungkin orang bilang itu kan Yudas murid Tuhan Yesus. Ya, betul gelarnya murid Tuhan Yesus. Tapi mentalitasnya, mentalitas orang yang belum bertobat. Selalu ada di sekitar Yesus, bendahara jabatannya. Tapi cara berpikirnya tidak berubah. Ngapain kau dengarkan dia? Makanya jemaat Narwastu dengar baik Bapak Ibu. Akan selalu ada orang yang begitu. Tapi ambil satu keputusan. Tuhan, aku beri minyak untuk Yesus.
Dan aku datang ke gereja untuk Tuhan Yesus. Dan aku memberikan persembahanku untuk Tuhan Yesus. Dan aku memuliakan Tuhan Yesus. Dan dari Yesuslah ku dapatkan berkatnya. Haleluya. Kalau itu motivasi Bapak Ibu dan motivasi saya yakin apapun boleh datang. Tetap anjing menggonggong kafilah berlari. Kita akan tetap maju terus dalam Tuhan. Karena kita tahu hidup kita hanya akan aman. Dan yang tepat, tetap benar, hanya apa yang kata Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan takut untuk kita mau maju terus dalam Tuhan. Poin saya ada 2 poin hari ini. Ayat yang keempat, baca sama-sama. Kita harus 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Poin saya 2. Yang pertama adalah Bapak Ibu, bahwa setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Poin saya yang pertama yaitu berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Maka pekerjaan Tuhan yang selalu punya caranya sendiri. Poin saya untuk saya mau katakan, bukan caramu tapi cara Tuhan. Benar ada kata di sana meludah. Menurut kita jijik, menurut kita kotor. Tapi menurut Yesus, itulah yang tepat untuk menyembuhkan dia. Mungkin kita bilang jijik, tapi yang luar biasanya, apa yang Tuhan buat, cocok dan yang terbaik. Kok Pak Pendeta bilang cocok? Ya, karena dia nggak bisa lihat. Betul dia dengar suara ludah itu mungkin, tetapi dia tidak lihat ludah itu. Sehingga percaya saja, mungkin dia pikir itu stroberi atau jenis sesuatu, sehingga dia tidak mempersoalkannya. Tapi yang jelas, cara Tuhan beda dengan cara manusia. Di hidup ini, saat engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan pakai caramu. Biasakan pakai cara Tuhan. Haleluya. Amin. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan saya sembuh. Saya bilang dengan dia, kalau saya doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu sembuh, akhirnya pergi ke pelacur, mau jadi apa? Lalu Pak Pendeta mau didoakan apa? Saya doakan kamu sakit. Karena seringkali ketika kamu sakit, kamu semakin rajin dan dekat dengan Tuhan. Pilih mana, sembuh pergi pelacur, atau sehat datang gereja, atau sakit datang gereja. Dia mikir 2 kali. Pak Pendeta, aku mau sembuh. Tapi buat apa saya doakan kamu sembuh tapi pergi main judi? Lebih baik saya doakan kamu sakit tapi kamu rajin ke gereja dekat sama Tuhan. Susah mengamenkan apa yang saya sebut ini. Tapi yang jelas kadang-kadang cara Tuhan begitu. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah apapun terjadi kau dekat dengan Tuhan. Saya bersaksi minggu yang lalu saya dengar itu video daripada Michael Panjaitan. Ibunya sakit kanker stadium 3. Tapi ketika diminta, mama sakit ya. Aduh kasihan mak, gak usah kasihan nak. Semua orang sakit. Tapi sakit ini tidak akan mengurangi saya untuk tidak melayani Tuhan. Sekalipun aku sakit, aku harus lebih giat melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu, penyakit itu tidak membatasi hidupnya melayani Tuhan. Pikir baik Bapak Ibu. Seringkali apa yang kau minta Tuhan tidak beri, tapi yang terbaik Tuhan sediakan buat hidup. Haleluya. Termasuk mencari pasangan. Ketika Adam dan Hawa, kalau kita lihat dalam Alkitab, muncul pertanyaan saya begini: bagaimana situasi saat Tuhan menciptakan Hawa? Pernah Bapak Ibu terpikir pertanyaan ini? Di Taman Eden itu, bagaimana caranya atau situasinya saat Tuhan menciptakan Hawa? Jawabnya adalah menarik. Tuhan membuat Adam tidur. Ini cara Tuhan. Baca ayatnya 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, apa? Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Menarik. Kenapa Tuhan suruh Adam tidur
dan dibuat tidur nyenyak. Sebab kalau dia bangun, pasti maunya banyak. Betul Bapak Ibu? Pasti maunya banyak. Tuhan, kalau bisa hidungnya mancung, kulitnya putih, tingginya tinggi, foto model atau pramugari lah minimal. Kalau bisa Tuhan, wanita itu wah cantik sampai tua. Kalau bisa banyak permintaan. Saking banyak permintaannya dia bilang, diam lo, gue lagi bikin sesuatu, bikin rusuh aja. Tapi apa yang Tuhan buat? Dibuatnya tidur ada. Lihat cara Tuhan. Kalau andaikan Adam bangun, belum tentu jadi Hawa. Tapi dibuatnya tidur. Dan jadilah Hawa. Kadang-kadang kita dalam menikah pun begitu. Yang lain putus, kita diputusin. Tapi akhirnya dapat istri ini, dapat suami ini. Kok kayak oon gua ya? Kok Tuhan sepertinya gimana ya? Sengaja dibuatnya kita nggak mikir. Untuk akhirnya dia bilang, yang kuberikan yang terbaik untuk hidup. Kayaknya baru 3 yang aneh. Saya nggak tahu pulang dari sini mulai ada. Saya yakin pasangan kita itu yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Amin. Kok dia ini yang paling jelek ini Pak? Yang lainnya pacar saya. Wow. Kok dia ini yang pendek ini Pak? Dulu yang mau sama saya ABRI, polisi, satlantas. Tapi kok ini yang kakek? Cara Tuhan bukan cara. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengar, jangan pakai cara. Kalau kau pakai cara, kau akan gagal. Kita ada di tempat ini sudah jadi kesaksian. Sampai teman saya main badminton yang gerejanya ada di belakang rumah Ibu Evi, dia bilang begini, Pak Greg, mustahil Bapak dapat itu tempat. Tapi Pak, mustahil tapi nyata ya, kata dia dengan saya. Saya bilang saya pun nggak tahu apa-apa. Saya hanya percaya sama Tuhan, Tuhan berikan kami kunci dan kami masuk. Selesai cerita. Pak, itu sudah tutup 2 tahun lebih. Hah? 2 tahun kayaknya enggak. Iya udah tutup, udah lama itu tutup. Hah? Kau tahu dari mana? Iya, itu nggak ada yang nyewa lagi. Bahkan kemungkinan nggak bisa mungkin gereja Indonesia masuk ke sana. Tapi ketika kita masuk ke sini, saya belajar gini, bukan cara saya, ikut cara Tuhan. Kalau kau ikut cara Tuhan, kau akan lihat mujizat demi mujizat Tuhan akan bukakan di hidup kita. Haleluya. Orang benar tidak dikuasai masalah, tapi orang benar dia percaya hidupnya adalah berkat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat luar biasa. Yang kedua terakhir, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah. Ayat yang ke-7, dan berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, poin saya yang kedua adalah butuh ketaatan dan bukan komen. Saya tahu kolam Siloam itu pasti dia harus keluar dari sana. Dan ketika dia harus keluar ke sana, mata masih melihat, gampang, easy. Tapi mata dalam keadaan buta, disuruh pergi ke kolam Siloam. Itu satu pekerjaan yang bukan mudah. Dia harus bangun lagi. Dan mungkin saja bidan saya bilang gini, Tuhan kalau nyembuhin aja, jangan bikin susah. Pakai kolam Siloam. Jangan-jangan kolamnya licin lagi, belum dibersihin, banyak lumut. Bisa saja ada pikiran begitu. Tapi yang menarik buat saya ini orang, dia berdiri, dia pergi ke kolam itu. Dan Alkitab mencatat, saat dia membasuh dirinya di kolam itu, mata yang buta itu dapat melihat. Saya jadi terpikir, untuk ikut Tuhan, kadang gak perlu banyak komen. Dibutuhkan ketaatan. Dan ketaatan itu akan menghasilkan perubahan yang luar
Dan perubahan itu adalah sesuatu yang diharapkan orang yang percaya. Saya masih ingat kisah ini. Cerita tentang Naaman. Naaman yang sakit kusta, berharap Elisa akan keluar untuk menemui dia karena dia seorang pejabat, panglima Aram. Tapi yang paling sedih yang diharapkannya nggak muncul. Ayat yang ke-10 justru Elisa menyuruh seorang suruhan. Bisa saja dia mau bilang, masa dia nggak anggap gua sih? Gua kan orang terhormat. Masa dia nggak bisa pentingkan bedakan sih? Saya ini panglima. Kalau anak buah saya suruh, mungkin dia bisa suruh suruhannya. Gua kan panglima. Tapi dengar, Elisa tetap pada statement itu. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahan. Ayat berikutnya mencatat, betul aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar berdiri memanggil nama Tuhan, lalu menggerak-gerakkan tangannya, dan di atas tempat penyakit itu dengan dia menyembuhkan penyakit kusta. Dia pikir sudah bilang, saya asumsinya begini, saya pikirannya begini, tapi ternyata yang kuharapkan tidak seperti itu. Makanya di dalam ayat 12, bukankah sungai Abana, Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Oh, ini semua kita alami bersama. Untuk kita belajar gini, taat itu ada harganya. Tapi taat itu tidak akan pernah datang tanpa hasil. Ketika engkau taat, kau akan lihat bahwa hasilnya luar biasa. Ketika Naaman taat, masuk 7 kali, kusta itu pun lenyap dari hidupnya. Sekalipun awalnya panas hati, enggak terima, tetapi pada intinya dia taat dan berkat Tuhan dia dapatkan. 2 poin ini hendaknya mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu. Mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan, bukan dengan caramu tapi cara Tuhan. Dan mengerjakannya butuh ketaatan, bukan cuma ngomong doang. Ini yang Yesus kerjakan di atas salib. Dia disiksa, dia dihina. Bahkan di Taman Getsemani dia berdoa, lalukanlah cawan itu. Dia berharap supaya lalulah cawan itu. Tapi karena cawan itu penuh dengan cawan dosa umat manusia. Tapi sekali lagi, dia tidak berkata, my will, not your will. Tapi dia berkata, kehendak pula dan bukan kehendakku. Dia tetap menuju Golgota, mati di atas kayu salib, sedang bercerita bahwa dia taat sampai mati. T-A-A-T, tidak ada alasan, titik. Dia taat kepada perintah itu, dia taat kepada misi itu, dan akhirnya engkau dan saya tidak lagi mati dalam dosa. Kita hidup oleh karena Yesus menyelamatkan setiap hidup kita. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa hadir hari ini. Di banyak kesibukan, di banyak komitmen, tapi berkata hari Minggu saya harus ke gereja. Tuhan senang dengan kehadiran Bapak Ibu hadir hari ini. Amin. Amin. Tadi kemarin ada di WhatsApp grup kita, Pak Pendeta, teman dia tanya, saya kan minggu kebaktian, minggu hari Minggu keempat, Narwastu ada batik, lalu saya nggak ada batik. Wow, jangan karena batik kita tidak melayani Tuhan, betul Bapak Ibu? Tapi akhirnya saya bilang, bukan karena mampu tapi mau. Bicara tentang apa? Ketaatan. Dan kalau sudah bicara ketaatan, maka saya yakin itu yang Tuhan sukai. Taat dan taat mutlak. Dan puji Tuhan, hari ini kalau Bapak Ibu datang beribadah, Tuhan sangat senang. Untuk kita percaya, Tuhan menghargai setiap kedatangan kita pada hari ini. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ayat terakhir, baca bersama, menolong kita untuk taat. Baca keras 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat yang menolong engkau untuk taat. Kalau bikin sesuatu, bikinlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Kalau kau tahu pemberianmu untuk Tuhan,
kalau kau tahu kehadiranmu untuk Tuhan, kalau kau tahu hidupmu untuk Tuhan, saya yakin itu yang mau Tuhan mau. Karena kehidupan yang tahu. Aku mengerjakan ini bukan dari kemampuanku. Aku mengerjakan ini karena ketaatan kepada Engkau. Dan apapun yang kita kerjakan itu pasti akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya.